Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, itu Kakatan 7. Di sini saya akan membahas bab ke-9, yaitu managing file. Dan di sini terdapat materi-materi yang harus kita pelajari. Di sini ada 10 materi yang harus kita pelajari. Yang pertama itu struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu struktur directory pada Linux. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi gambarnya seperti ini, struktur directory pada Linux. Yang pertama ini ada slash atau root. Root ini adalah user paling tinggi, yang dimana dia bisa melakukan apa saja pada semua directory, karena semua directory itu di bawahnya root. Teman-teman gak usah pusing dulu tentang bin, sbin, tmp, lib, dan sebagainya. Untuk base-nya saja itu kita hanya belajar home dan user. User itu digunakan untuk menyimpan semua aplikasi dan file. Nanti misal teman-teman install aplikasi itu diletakkannya itu di directory user. Jika disamakan dengan Windows itu seperti program file. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu directory-nya sama. Dan yang satunya lagi itu ada etc, tapi tidak ada di gambar ini, yang dimana etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, di sini saya akan mencoba membuka Debian-nya dan saya akan masuk ke file. Nah, di sini saya sudah masuk file. Nah, kita langsung diarahkan ke directory home yang terdapat directory lainnya. Loh, bukannya tadi katanya misal Google Home itu ada user yang akan terlihat. Lah, mana usernya? Teman-teman bisa klik ke kita, teman-teman itu harus masuk ke root dulu. Caranya ke other location terus klik ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke rootnya. Nah, di sini juga banyak file-file dan ada home juga. Jika saya klik di sini maka ada nama saya. Teman-teman bisa ngecek parent directory dengan klik titik 3 terus property. Nah, di sini belum ada directory karena saya belum masuk ke directory manapun. Nah, di sini saya akan masuk ke home dan klik titik 3 lagi. Nah, parent foldernya itu adalah root. Lo kenapa home-nya nggak ada? Karena home-nya itu bukan parent folder saya sekarang, karena saya sedang berada di directory home, sedangkan saya hanya melihat parent folder yang ada di atas kita. Nah, jadi untuk melihat directory home itu teman-teman bisa ke home, terus di sini kita bisa klik titik 3 lagi lalu properties. Nah, di sini akan muncul parent foldernya adalah home. Lanjut saja kita ke materi yang kedua. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Kita akan mempelajari basic command yang sering digunakan pada Linux. Ini juga kita akan gunakan di pembahasan selanjutnya. Nah, ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI, karena nanti kita akan mengkonfigurasi semua lab dengan menggunakan CLI. Jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu dengan perintah cd. Jadi jika teman-teman menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory itu, teman-teman bisa pakai cd, dan juga terdapat pwd yang dimana digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Lalu ada perintah ls untuk melihat isi directory. Jadi kita akan coba saja. Jadi kita sudah buka Debian-nya. Jika teman-teman menggunakan file, maka di file-nya langsung menampilkan directory home. Begitu juga dengan CLI. Lalu kita akan masuk ke root. Jika di file itu teman-teman bisa klik ke other location saja. Kalau kita bisa lihat ini. Nah, misal di root itu kita harus menggunakan perintah su. Kita ketik saja su, terus masukkan password rootnya. Nah, di sini saya ingin masuk ke directory home-nya root. Jika di file itu kita bisa klik saja yang root. Mana tadi ya? Yang ini root ini. Kita bisa masukkan passwordnya saja. Nah, di sini foldernya itu empty ya, teman-teman. Jika di CLI, teman-teman bisa menggunakan perintah cd/root. Nah, kita sudah masuk ke home rootnya, home root directory-nya. Teman-teman bisa ketik pwd untuk menandakan kita berada di directory mana. Dan di sini kita berada di directory root. Terus kita ketik ls untuk melihat file apa saja yang ada di sini. Karena di file itu foldernya empty, di CLI juga mestinya tidak ada apa-apa.
Terus saya akan masuk ke directory home dengan cara cd home. Dan kita sudah masuk ke cd home, terus kita pwd. Dan saya ketik ls dan pasti juga ada user saya, yaitu Kakak Prasetya. Kita akan coba di file juga, kita masuk ke directnya home, dan itu sama ya teman-teman, kita ada usernya yaitu Kakak Prasetya. Kalau tadi saya masuk ke directory root dan sekarang saya masuk ke rootnya, bukan ke directory-nya, dan saya akan ls. Ntar kita akan masuk ke directory rootnya dengan perintah cd slash, dan kita akan else apakah sama, apakah akan ada banyak itunya, banyak apa itu filenya. Dan di sini terdapat banyak filenya juga, kita bisa cek di filenya ke author location, dan sama seperti yang ada di sini, yaitu ada bin, etc dan lain sebagainya. Ternyata sama ya. Terus kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu absolute dan relative path. Absolute itu merupakan perintah yang digunakan untuk masuk ke directory dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Jika relative tidak diawali dengan slash. Kenapa kita harus menggunakan absolute dan relative? Jadi contohnya saya sedang berada di directory home. Sebentar. Jadi contohnya saya sedang berada di directory home. Misal saya ingin masuk ke directory bin atau lib, itu diawali dengan lambang slash, yang mana ketika saya berada di home dan saya ingin masuk ke directory bin, saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd bin. Kenapa? Karena directory bin itu terhalang oleh user. Jadi kita membutuhkan command root agar langsung lompat ke directory bin. Jika pakai user maka kita tidak usah memasukkan slashnya. Kita tinggal ketik perintah cdlib dan langsung saja kita akan coba ke terminal. Oke, di sini saya sudah buka Debian-nya, dan di sini saya akan buka terminal dan juga saya akan buka filenya ini sudah. Untuk membandingkan CLI dengan file, biasanya kita diarahkan ke home dulu ya teman-teman. Kita ls dulu. Oke, kita sudah berada di home berarti. Dan sekarang saya akan masuk ke directory root, dan di root juga saya akan masuk ke root. Di sini saya akan masuk ke directory etc dan masuk ke apache 2. Nah, kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Ini. Nah, kita akan masuk ke directory etc dan masuk ke apache 2. Cara masuk Apache itu ke directory etc terlebih dahulu. Jadi saya akan mencoba ke Apache tanpa masuk ke directory etc, yaitu menggunakan absolute. Perintahnya yaitu cd slash etc slash apache 2. Dan kita sudah berada di directory apache 2. Kita coba pwd. Dan ini kita berada di etc apache 2. Dan kita akan mencoba masuk Apache tanpa menggunakan absolute. Dan seperti teman-teman ketahui, jika saya keluar dulu, kita masuk ke cd apache 2, itu tidak bisa no such file or directory. Jadi kita akan menggunakan relatif dengan cara yaitu kita masuk ke etc-nya terlebih dahulu, cd etc, terus kita memakai cd apache 2. Oke, kita sudah berada di directory apache 2. Karena relatif itu tidak menggunakan slash ya teman-teman, jadi kita sudah berhasil mempraktekkan absolute dan relative path. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu special character. Di sini kita akan mempelajari karakter spesial seperti titik, lengkung, dolar, dan lain-lain. Saya akan masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Nah, saya akan bahas yang lengkung ini. Lengkung ini berada di pinggir angka 1.
Pengumuman ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya akan coba masuk ke root. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya sudah ke root, saya berada di home dan user saya, home kakak Prasetya. Rawa masih belum ada halaman lengkung, sedangkan ini melambangkan bahwa kita berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa directory home itu bukan di /home, namun home directory root itu berada di cd root. Kita akan coba cd/root. Nah, seperti ini, dan tanda lengkungnya muncul menandakan kita sudah berada di home directory. Kita pwd dulu untuk memastikan kita berada di root. Oke, sudah. Kita clear dulu. Yang kedua yaitu ada tanda dolar. Ini tanda dolar seperti ini, menandakan bahwa kita sedang berada di hak user. Jika kita terdapat lambang dolar seperti ini, kita tidak mendapatkan hak akses yang penuh. Kita akan mendapatkan hak akses yang biasa saja. Lalu yang ketiga itu ada tanda pagar yang menandakan bahwa hak akses kita itu root. Jadi selama teman-teman memiliki pagar, itu berarti teman-teman sedang berada di dalam root. Terus ada juga lambang titik, itu menandakan directory yang sekarang. Ketika saya ketik ls titik, itu menunjukkan directory yang sekarang. Dan di sini saya akan masuk ke root 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya akan ketik ls titik. Dan di sini terdapat, jadi di sini saya memintakan untuk melihat semua file yang ada di directory saya yang sekarang. Lalu saya akan masuk ke cd etc. Lalu ada lambang yang kelima yaitu titik 2 melambangkan parent directory atau directory sebelumnya. Tadi kita directory sebelumnya itu slash. Lalu saya akan masuk directory pada etc lagi, terus ls. Terus di sini juga ada filenya sudah. Kita bisa clear terlebih dahulu. Terus saya akan masuk ke directory apache 2. Kita berarti cd apache 2. Terus saya pwd di mana gelar saya sekarang. Karena saya sudah berada di directory apache 2. Karena saya di directory apache 2 di mana parent directory apache 2 itu etc. Ketika saya ketik cd.2, itu kita masuk ke dalam parent directory itu. Kita masuk ke etc karena etc itu merupakan parent directory-nya apache 2. Kita bisa enter saja dan saya sudah kembali ke directory etc. Lanjut, kita akan bahas materi yang berikutnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang kelima yaitu membuat file dengan touch. Kita akan belajar membuat file dengan perintah touch. Langsung saja kita ke terminalnya. Cara membuatnya, teman-teman bisa menggunakan perintah touch saja seperti ini. Lalu masukkan file yang ingin teman-teman buat, seperti saya yaitu kkTXT. Oke, berarti ini sudah secara otomatis terbuat. Kita bisa cek di file untuk memastikannya. File, dan kita sudah membuat filenya. Di challenge juga kita bisa ls dan juga sudah terdapat filenya. Teman-teman jika bisa menggunakan metode absolute path yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya, saya akan membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dokumennya. Saya akan membuatnya melalui home directory biasa, yaitu dengan perintah touch documents terus slash, masukkan file yang ingin teman-teman buat, seperti saya yaitu a.txt. Oke, berarti secara otomatis kita sudah membuatnya. Kita bisa cek saja di dokumen dan juga terdapat ini ya teman-teman, sudah terdapat filenya. Yang tadinya itu kosong, teman-teman bisa cek di sini juga. Kita bisa ls documents terus slash. Oke, kita sudah ada. Lalu coba kita akan trash. Terus kita akan cek lagi di dokumen apakah sudah kosong.
ulangi, salah. Oke, kita sudah kosong berarti astagfirullah. Maaf, salah, kurang dan kita tidak ada apa-apa karena kita sudah menghapus filenya. Mungkin itu saja untuk materi yang bab 5. Kita akan langsung saja ke materi yang selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke materi yang ke-6, yaitu perintah ls advance. Seperti yang kalian ketahui, ls merupakan perintah untuk melihat suatu directory. Nah, apa bedanya dengan ls advance? ls advance itu digunakan untuk memperlihatkan lebih detail daripada ls biasa. Kita bisa masuk ke terminal. Kita sini bisa clear dulu. Oke. Ini kita bisa kita ls biasa, maka kita akan cuma menunjukkan file yang sudah saya buat, yaitu KTC, yaitu ada juga ada desktop, download, musik, dan lain sebagainya. Lewat perintah ls lain agar bisa lebih lihat dengan detail dengan perintah ls-a. ls-a digunakan untuk melihat directory yang tersembunyi. Jika kita pakai ls biasa itu, kita akan melihat file utamanya saja. Kita bisa enter saja, maka kita bisa lihat file tersembunyi. Dan tanda file tersembunyi itu diawali dengan titik seperti ini. Dan juga ada lagi perintah ls-l digunakan untuk melihat detail setiap file. Kita bisa enter saja. Di sini terdapat file yang ada drwr, xr itu ini ada usernya juga. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Yang teman-teman harus tahu itu tanggalnya. Ini tanggal ini. Tanggalnya itu merupakan tanggal terakhir diakses. Jadi misal saya membuat DB-nya itu tanggal 22 September, jadi saya belum membuka sampai sekarang ini. Dan yang video sebelumnya itu saya membuat file KTC itu pada tanggal 7 Oktober. Dan di sini juga kemarin di video sebelumnya itu saya membuat dokumen dan terdapat tanggal terakhir diakses. Kita juga bisa menggabungkan perintahnya dengan ketik ls-la untuk melihat hidden interface dan juga hidden file dan juga detailnya. Seperti yang teman tahu, hidden file pada di ls ini itu diawali dengan titik. Ini merupakan tanda hidden filenya. Seperti saja materi yang ada pada di materi ke-6. Kita langsung saja ke materi yang selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang ke-7, yaitu membuat directory dengan mkdir. Di video sebelumnya itu kita belajar buat file dengan touch. Sekarang menggunakan mkdir. Mkdir itu kita bisa buat file dan juga bisa membuat directory. Kita bisa langsung saja ke terminalnya. Di sini saya akan coba membuat directory baru dengan perintah mkdir. Kita akan coba mkdir, terus masukkan directory yang ingin teman-teman buat. Saya akan masukkan mkdir dengan directory namanya itu direct new. Direct new. Dan kita bisa enter saja, ini tidak ada yang salah teman-teman. Lalu saya akan ls dan kita sudah ada directory yang baru, yaitu direct new. Lalu kita bisa masuk ke directnya. Di file biasa itu kita bisa masuk, seperti saya akan coba di sini cd.kk.txt. Itu tidak bisa not a directory. Tapi misal kita buat file atau directory di mkdir itu baru bisa masuk, dan saya akan masuk ke directory yang sudah saya buat, itu directnya. Coba cd direct new. Ulangi, cd direct new. Oke, saya sudah berada di direkturnya. Ini masih kosong. Saya punya metode lain untuk membuat directory di dalam directory. Saya akan ke parent directory terlebih dahulu dengan perintah cd titik dan sudah.
Contohnya seperti ini, misal teman-teman mau buat directory dir1, lalu di dalam dir1 itu terdapat dir2 dan di dir2 itu terdapat dir3. Ini saya ada metodenya, jadi kita bisa menggunakan metode ini sebagai pembuatan directory dalam directory dan di dalam directory juga. Caranya adalah kita buat directory dulu, yaitu dengan directory mkdir dir1. Oke. Teman-teman harus membuat directory yang pertama terlebih dahulu. Lalu kita sudah membuat directory yaitu dir1. Teman-teman bisa pakai arrow ke atas agar tidak usah ngetik lagi. Lalu kita bisa slash dir2. Nah, terus kita bisa ke atas lagi pakai arrow, terus kita pakai dir3. Ini berarti saya membuat dir2 berada dalam dir1 dan dir3 berada di dalam dir2. Kita bisa masuk ke dir1 dulu. Kita akan masuk cd dir1. Oke, kita sudah berada di dir1 dan saya akan ls dan ini terdapat dir2. Kita akan coba masuk ke dalam dir2, cd dir2 dan kita akan masuk ke, kita akan cek ls dan ada dir. Oh maaf, saya tidak memasukkan dir3, berarti yang harus saja ini kita dir3. Lalu terus saya akan masuk ke di dalam dir3. Oke, kita bisa ls dan itu tidak ada apa-apa karena belum saya sih. Lalu saya akan masuk ke parent directory-nya. Saya akan masuk ke home, berarti cd/home. Oke. Dan teman-teman juga bisa lihat file biasa dan juga file directory dengan perintah ls-l. Setelah kita bisa itu biar gampang, teman-teman bisa exit saja. Maaf salah tadi. Teman juga bisa lihat file dan juga file directory-nya dengan perintah ls-l. Nah, misal file directory itu huruf depannya itu D yang berarti directory. Kalau tidak ada D itu berarti file biasa seperti ini. Seperti yang file yang saya buat yaitu kk.txt. Itu merupakan materi yang ada di materi ke-7 ini. Kita akan lanjut saja ke materi yang berikutnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Apa itu perintah cp? Cp itu merupakan singkatan dari copy. Perintah yang digunakan untuk mengcopy. Digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Langsung saja kita buka file dan filenya. Sini. Kita pertama diarahkan seperti biasa ke home. Dan di sini kita akan bandingkan cara mengcopy di slide dan juga di file. Di file itu kita itu gampang, kita tinggal, kemarin saya sudah membuat dokumen file di dokumen dan di sini saya akan mengkopinya. Ini teman-teman bisa di copy terus kita taruh di home, terus kita tinggal paste saja. Begitu melakukan cara copy di file. Beda lagi caranya misal di terminal. Kita bisa hapus dulu. Metode terminal itu kita menggunakan perintah cp. Jadi kita akan menggunakan metode absolute sehingga kita cukup berada di directory ini saja untuk mengcopy file yang ada pada dokumen. Kita bisa klik perintah cp dokumen. Karena di directory dokumen terdapat halo1.txt dan juga halo2.txt, saya akan mengkopinya ke home user. Kita bisa ketik perintah cp documents, terus kita spasi, kita slash halo1.txt, terus spasi, terus home, dan nama user saya Kakak Prasetya. Oke, sudah terlihat bahwa saya sudah mengcopy di sini. Kita bisa cek saja di ls dan kita sudah berhasil mengkopinya di terminal. Kita harus menerima sumber dan tujuannya seperti ini. Ini misal cp source destination-nya. Ini file sumbernya yang di copy ke destination-nya di sini. Kita juga akan mengcopy yang yang ini halo2.txt.
ke home user. Sebentar, kita berarti cp documents. Oke, saya sudah mengkopinya. Nah, itu saya ingin semuanya harus dalam satu itu bisa pindah file secara bersamaan, itu dengan cara perintah cp filenya, terus itu file saya halo1.txt, terus halo2.txt, dan jangan lupa tujuannya akan di copy kemana. Saya akan mengkopinya ke desktop. Oke, ini kita bisa ls di desktopnya, desktop. Nah, terdapat halo1.txt dan juga halo2.txt. Kita akan coba cek default juga, dan ternyata kita sudah copy. Misalkan saya ingin copy halo 1 sampai 100, misalnya halo 1 sampai 100. Nah, itu kita tidak usah ketik sampai 100 ya teman-teman, bisa ketik cp terus masukkan namanya halo bintang, terus titik.txt, dan tujuannya public. Kita akan pindahkan ke public. Oke, sudah bisa. Kita coba akan ls di public, dan sudah ada halo1.txt, halo2.txt. Itu berarti mencakup semuanya. Nah, bagaimana jika kasusnya mengcopy directory? Saya akan mengcopy directory dir1, dir2, karena di dir1 itu ada dir2. Kita akan mengkopinya ke home user dengan menggunakan perintah cp-mir dir1 / dir2, terus jangan lupa destinasinya /home/kakak-prasetya. Enter, dan kita bisa cek di home, dan sudah, yaitu teman-teman, kita bisa mengcopy dir2 agar terdapat di home. Mungkin itu saja materi yang ke-8. Kita akan lanjut saja ke materi yang berikutnya. Kita sudah berada di materi yang 9. Materi ke-9 ini merupakan perintah mv. Apa sih itu mv? Mv merupakan perintah untuk rename file dan juga directory, dan juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Kita ke terminal dulu. Lalu kita login. Nah, di sini saya akan merename halo.txt ke menjadi roger1.txt. Untuk identifikasi konfigurasi mv itu harus file apa dulu yang ingin diubah namanya. Kalau saya misal halo.1.txt ingin diubah menjadi nama apa, jadi identifikasinya file yang ingin diubah nama dulu, baru dari file, dan kita akan coba saja dengan ketik perintah mv, masukin nama file yang ingin akan diubah, halo.txt, menjadi nama saya yaitu Roger. Bisa enter saja, dan kita sudah bisa mengubah filenya. Kita bisa cek di sini. Dan cara menggunakan file menggunakan mv, saya akan membuat dulu di dokumen file baru dengan perintah touch. Kita akan login ke dokumen terlebih dulu. Kita akan masuk ke direkturnya, dokumen touch. Saya akan menggunakan nama halo4.txt. Oke, kita bisa cek. Lalu kita bisa kembali ke directory kita. Oke, kita bisa cek. Oke, saya sudah buatnya. Jadi kita akan memindahkan dokumen ini ke home saya. Jadi perintah itu yaitu mv
sebentar. Jadi perintahnya merupakan mv dan kita akan menggunakan absolute path. Jadi perintahnya itu mv documents, terus namanya file yang ingin dipindah halo4.txt, terus jangan lupa ke parent directory-nya, karena parent directory-nya saya itu adalah home, jadi saya gunakan titik saja karena titik sama saja dengan parent directory yang sekarang. Dan kita bisa enter, dan kita sudah berhasil memindahkan file halo4.txt ke home. Langsung saja kita akan lanjut ke materi yang terakhir. Baik, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm, yaitu remove. Langsung saja kita ke ininya, remove command. rm sangat remove untuk itu digunakan untuk menghapus file dan juga directory. Misal ingin menghapus directory itu menggunakan rmdir. Di sini kita bisa langsung saja ke terminalnya. Saya akan login. Terus saya akan mencoba menghapus halo4.txt. Sini saya akan menggunakan ketik perintah rm, terus maaf, saya akan menghapus yang roger 1 saja, roger1.txt. Kita bisa oke. Dan di sini roger1.txt-nya sudah hilang karena sudah saya hapus. Teman-teman juga bisa menggunakan tanda bintang untuk menghapus keseluruhan file dengan cara seperti ini. Kita akan coba rm terus halo bintang .txt, terus kita enter saja dan menghapus semua txt. Dan di sini saya akan mencoba menghapus directory dengan perintah rmdir. Kita akan mencoba menghapus directory yang direct new. Ini kita hapus dulu di sini. Direct new, kita akan coba rmdir direct new. Oke, kita bisa enter dan kita sudah berhasil menghapus yang direct new. Dan sekarang kita akan mencoba menghapus dir1. Apakah bisa? rmdir dir1. Ya, karena tidak bisa, karena di dir1 itu terdapat direktori dir2 dan di dir2 juga ada direktori dir3. Jadi di sini saya akan menghapus dir3-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah rmdir dir1 dir2 dir3. Setelah saya enter saja. Oh maaf, salah, saya tidak menggunakan dir3 teman-teman. rmdir dir1 dir2 dir. Oke, kita sudah berhasil menghapus yang dir3-nya. Sekarang kita akan mencoba menghapus yang dir2. Habis itu kita juga akan mencoba yang menghapus dir1 dengan cara rmdir dir1 dir2. Oke, kita sudah berhasil menghapus dir2. Sekarang kita akan mencoba yang satu, dir1. Oke, sudah berhasil kita hapus. Mungkin ini merupakan materi remove rm atau perintah rm. Mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.